Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saat ini saya sedang berada di stasiun Surabaya Gubeng. Ini lanjutan dari perjalanan saya pulang dari Banyuwangi ke Bandung. Tadinya rencana saya akan menggunakan kereta api lokal Doho Penataran ke Kertosono dan menggunakan kereta api Kahuripan dari Kertosono ke Bandung, ke Kiara Condong. Nah, setelah pikir-pikir gimana kalau kita cari suasana baru, cari tarsus atau tarif khusus dari Surabaya menuju Bandung. Tadi saya sudah dapat kereta api Argo Wilis tarif khusus dari Surabaya Gubeng menuju ke Yogyakarta dengan harga tiket 255.000. Dan selebihnya kita lihat nanti apakah saya dapat tiket lagi. Sambil di perjalanan kita cari-cari harga tiket yang tarif khusus, mudah-mudahan bisa nyampe sampai ke Bandung. Oke teman-teman, ikuti perjalanan saya selanjutnya. Jangan lupa yang belum subscribe, klik subscribe dan tekan tombol like-nya, comment and share. Let's go. Bisa saja sih dengan Argo Wilis, tapi saya yang kejar adalah tarif khusus agar dapat menjadi referensi buat teman-teman yang akan bepergian, khususnya dengan mencari tiket dengan harga yang murah, tarif khusus tapi nyaman, aman, tepat waktu. Kita akan masuk ke dalam stasiun ya untuk cetak tiket, tapi peraturan naik kereta api masih menerapkan protokol kesehatan, sehingga untuk masuk ke dalam stasiun kita harus tetap menggunakan masker dan memakai lengan panjang sebelum teman-teman naik kereta api. Dan untuk syarat vaksin pun sampai saat ini masih berlaku. Untuk usia 18 tahun ke atas itu minimal harus vaksin booster, dan untuk usia 6 sampai 12 tahun atau sampai usia 17 tahun minimal harus vaksin kedua. Sedangkan untuk usia di bawah 6 tahun tidak diharuskan untuk vaksin, tapi melaksanakan perjalanan dengan ditemani oleh orang tua yang sudah memenuhi syarat vaksin. Oke teman-teman, ikuti terus ke dalam yuk. Ini situasi di stasiun Surabaya Gubeng, dan ini merupakan stasiun lama dari stasiun Surabaya Gubeng. Kita akan cetak tiket dulu guys. Biasa bagian cetak tiket Farel Atalah Wahyudi. Sekarang masih jam 6.30, masih ada waktu sekitar 1 jam sebelum keberangkatan menuju ke Yogyakarta. Yogyakarta itu sepertinya memang tujuan favorit ya, terutama anak saya. Pergi kemanapun sepertinya rasanya nggak asik kalau misalkan nggak lewat Jogja itu, apalagi nggak mampir ke Jogja itu. Meskipun hanya sekedar buat hunting ataupun hanya buat transit sejam 2 jam, tapi rasanya penasaran banget kalau nggak mampir di kota pelajar tersebut. Luar biasa. Dan memang saya juga senang lewat transit atau berwisata ke Jogja, memang tidak pernah membosankan teman. Ada saja rasanya pengen kembali lagi ke sana. Mantap. Oke guys, ayo kita masuk ke dalam stasiun. Kemudian welcome to Jakarta Train Passenger. We have arrived at Surabaya Gubeng Station. Before leaving the train, please check your luggage and belongings. To operator kereta api Indonesia Persero, we would like to say thank you for choosing train services from the Indonesian Railways Company. See you on your next train. Thank you. Terima kasih.
Sekarang kita sudah di dalam pemeriksaan tiket sudah dilakukan. Ini dia kereta api Jayakarta dari Pasar Senen baru datang di stasiun Surabaya Gubeng. Kita masuk ke jalur 6, belum menunggu di peron sana karena kereta api nanti berada di jalur 6. Ada kereta komuter, kereta Indro bukan ya, atau kereta lokal biasa. Oh, kereta api Jenggala teman-teman, lupa saya namanya. Kereta api Jenggala komuter line Surabaya dari Surabaya Gubeng menuju ke Sidoarjo, baru datang dari Sidoarjo menuju Surabaya Gubeng. Jadi saya mau menunggu ke jalur 6, tapi menurut satpam di stasiun belum bisa lewat ke sana karena menunggu kereta api Kertajaya lewat dan kereta api Jenggala ini lewat. Saat lagi kereta api Argo Wilis akan masuk di jalur 6 stasiun Surabaya Gubeng. Dan livrenya sudah menggunakan livery terbaru Nataru 2023. Oke guys, ayo kita masuk ke dalam rangkaian kereta api. Ayo kita masuk. Wow, naik eksekutif guys, mantap. Aduh. Kursi kita yang akan naikin. Sepertinya kereta api Argo Wilis ini penumpangnya cukup ramai juga, karena tadi saya lihat waktu pesan tiketnya tinggal sedikit lagi sisanya ketersediaan tiket Argo Wilis untuk tujuan Bandung ini. Saya masih bersama Pak Rel di sini teman-teman. Persiapan nanti jam 7.30 kereta api Argo Wilis akan diberangkatkan menuju stasiun Bandung. Dan lihat dari belakang banyak ibu-ibu yang masih mencari tempat duduknya masing-masing. Ini lokomotif CC 206 yang akan berdinas menarik rangkaian Argo Wilis, yaitu CC 206 1399 dari Dipo Induk Sidotoko. CC 206 berarti tipe lokomotifnya, dan 13 tahun 2013. Sedangkan ini nomor 99 adalah nomor seri dari lokomotif. Ini adalah susunan rangkaiannya, itu biasanya terdiri dari kereta pembangkit, eksekutif 1, eksekutif 2, eksekutif 3, rangkaian kereta makan, eksekutif 4 sampai eksekutif 7 atau 8. Ya sekitar 8 kalau nggak salah. Jadi tetap menarik 10 rangkaian kereta api. Kereta api Argo Wilis sudah menggunakan livery Nataru Natal dan Tahun Baru 2023. Dan untuk nomor registrasinya yaitu ada K1018156 dari Dipo Induk Bandung.
Kereta 1 berarti eksekutif, registrasi ke 0 yang pertama, atau harus ditarik dengan rangkaian. Kemudian tahun dibuat 2018 dan nomor seri 156, dan rangkaian ini mulai dinas tanggal 11 Desember 2018. Teman-teman, ramai kali penumpang yang sudah masuk di rangkaian Argo Wilis ini. Kebetulan saya dapat tiket tarif khusus dari kereta api Argo Wilis dengan harga tiket 255.000 sampai dengan Yogyakarta. Dan nanti kan perkiraan tiba di stasiun Yogyakarta itu pada pukul 11. Ini untuk Trendmark ya, teman-teman. Nanti barangkali teman-teman ada yang bisa menjelaskan, tolong bantu ya. Saya kurang paham juga nih. F itu kalau nggak salah kecepatannya sampai 120 km per jam. Karena ini merupakan kereta api si Raja Selatan dari Surabaya Gubeng sampai Bandung. Untuk mempersiapkan diri Empat. jalur 1. Angkat juga 10. Sebelum meninggalkan ruang tunggu, mohon Aktivitas di Surabaya Gubeng pagi ini memang cukup sibuk ya, melayani turun naik penumpang. Sementara di depan kita ini ada kereta api Penataran Doho dari Kertosono Surabaya Gubeng sampai Bojonegoro ya, lanjut sampai Bojonegoro. Ternyata saya kira sampai Surabaya kota aja. Nah, di arah sana nanti dari jalan 1 jalur 1 akan masuk kereta api Doho Penataran, kebalikan dari kereta api yang ada di depan saya ini. Kereta api Doho Penataran itu dari Surabaya Kota ke Surabaya Gubeng, nanti tujuannya ke Kertosono juga, namun itu melintas ke selatan, yaitu ke arah Malang, Tulung Agung, Blitar sampai dengan Kertosono. Masuk di jalur 1 stasiun Surabaya Gubeng. Sebelum perjalanan dimulai, kita bahas fasilitas apa aja yang ada di kereta api Argo Wilis, teman. Yang pertama itu kalau untuk penumpang ini disediakan footrest untuk merebahkan kaki jika merasa pegal, dan ini bisa diatur nanti sesuai dengan ketinggian dan kebutuhan. Ada iklan tadi. Dan disediain juga tetap fasilitas kantong plastik barangkali nanti ada sampah setelah kita makan atau minum atau buat keperluan lain. Terus untuk colokan listrik tetap masih ada 2. Setiap kursi disediakan 1 penumpang, dan ini pembatas bisa diangkat turun naik. Kalau kita dengan teman atau saudara atau anak bisa dikeatasin kalau merasa terhalang. Tepat pukul 7.30 kereta api Argo Wilis diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng. Selamat tinggal Surabaya, semoga nanti bisa jalan-jalan hunting lagi di sini. Kita lanjutkan bahas fasilitasnya ya. Di setiap kursi di sini ada untuk tempat makan. Kalau kita buka bisa untuk menyimpan makanan di sini, minuman, makanan.
barangkali kita nanti lapar bisa digunakan untuk makan. Kalau misalkan sudah tidak digunakan, bisa kita masukin lagi. Kemudian istimewanya untuk kereta api untuk perjalanan jarak jauh tetap mulai dari kereta api ekonomi sampai eksekutif diberikan masker dan tisu basah untuk melindungi perjalanan kita dari virus COVID. Karena untuk kereta api sendiri masih tetap menerapkan protokol kesehatan dan perlindungan secara ketat agar perjalanannya tetap aman dan nyaman. Ini teman-teman, ini merupakan tombol untuk merebahkan senderan kursi, barangkali pengen dimundurkan dan dimajukan ke depan. Untuk bagasi umum untuk kabin bagasi di dalam kereta umumnya sama seperti kereta api eksekutif lainnya, yaitu berbentuk kaca dan memanjang. Terus di sini juga ada lampu baca ya, nanti barangkali perjalanannya malam kita akan pengen membaca nanti, karena kalau eksekutif, kalau perjalanan malam itu ada mode malam sehingga lampu tadi bisa digunakan. Dan kita nanti akan coba sesuatu yang beda dari kereta api lainnya. Untuk kereta api kelas Argo itu nanti ada live cooking, langsung masak makanan di area kitchennya Restorka. Jadi kita bisa pesan makanan secara langsung ya, seperti biasa, namun langsung dengan chefnya. Apa aja menu makanannya nanti kita lihat di sana ya. Terus kereta ini juga merupakan kereta api Si Raja Selatan, begitu julukannya, karena kereta paling cepat untuk rute Surabaya-Bandung dengan kecepatan maksimal sampai 120 km per jam. Kita lihat nanti petak mana saja yang menggunakan jalur sampai 120 km per jam. Saat lagi kereta api Argo Wilis akan memasuki stasiun Mojokerto. Perjalanan stasiun Mojokerto. Kami silakan untuk mempersiapkan dan beri kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai tertinggal atau tertukar di dalam kereta. Perjalanan kereta api bersilang dengan kereta apa itu akan segera tiba dan pergi di stasiun Mojokerto. Pukul 8.02 kereta api Argo Wilis sekarang tiba di stasiun Mojokerto. Stasiun Mojokerto, stasiun pemberhentian pertama dari kereta api Argo Wilis. Dan kereta Argo Wilis berpapasan dengan kereta api Mutiara Selatan yang sama-sama dari Bandung menuju ke Surabaya Gubeng yang diberangkatkan tadi malam. Kereta api Mutiara Selatan membawa kereta api priority dan kelas ekonomi premium serta eksekutif. Mojokerto merupakan masih di daerah Jawa Timur ya teman, masih di wilayah Daop 8 Surabaya. Setiap naik kereta api tidak lengkap rasanya kalau tidak memesan makanan di Restorka. Dan untuk saat ini saya pesan kopi dulu. Ini dia kopi Restorka, kopi hitam ala Argo Wilis. Kopinya ada Arabica, Gayo, serta Robusta Bali.
Ini kopi kereta, bukan kopi bus. Kalau kopi bus, jadi bus. Pukul 8.23 kereta api Argo Wilis tiba di stasiun Jombang. Setelah berhenti kurang lebih 2 menit, kereta api Argo Wilis berangkatkan dari stasiun Jombang menuju stasiun pemberhentian berikutnya, stasiun Kertosono. Sampai dengan lepas stasiun Jombang, kereta api Argo Wilis masih belum menunjukkan kecepatan aslinya sampai 120 km per jam. Tadi masih sebelum Jombang masih di bawah 100. Sekarang mulai naik nih. Wow, hampir mencapai titik puncak. 116 km per jam. Teman-teman, sekarang jam 8.36, tepat kedatangan kereta Argo Wilis di stasiun Kertosono. Memang kereta eksekutif ini sangat diandalkan karena kalau untuk ketepatannya memang benar-benar diutamakan. Namun tidak kalah tepat juga untuk kereta api yang lainnya. Memang untuk perjalanan kereta api itu diutamakan dengan ketepatan dan kenyamanan. Tadinya kita akan naik kereta api Kahuripan di sini ya pulangnya. Hanya setelah berpikir-pikir kita rubah jalur saja, tetap menggunakan jalur selatan tapi tidak ke Malang dulu. Langsung menuju ke Kertosono, Yogyakarta karena kita ingin nanti cari Tarsus di Jogja dan beristirahat dulu di Jogja. Seperti halnya kereta api Argo Parahyangan kelas eksekutif dan kereta api eksekutif lainnya, untuk fasilitas toilet di kereta api ini sudah dibagi. Maksud saya sudah dipisah untuk toiletnya, untuk pria di sini dan toilet wanita sebelah sana, dengan fasilitas dan yang hampir sama antara toilet pria dengan toilet wanita. Tapi kita tidak usah di toilet wanita ya, takutnya ada yang masuk nanti malu juga nanti. Kita review di toilet pria aja. Sini ada kaca untuk agar udaranya tidak pengap kalau misalkan kita ada aroma bau. Terus kemudian ada hiasan bergambar seorang pria yang lagi baca buku. Terus kemudian menggunakan toilet duduk. Seperti biasa ada wastafel dengan airnya cukup besar juga ya. Semoga cukup sampai di perjalanan akhir. Dan nanti juga biasanya diisi ulang lagi di stasiun Madiun, Kroya ataupun stasiun Cipendei kawan. Terus di sini ada juga sabun penuh baru diisi. Pewanginya mana ya? Nah ini ada pewangi juga, pengharum ruangan.
Tapi anehnya saya belum pernah lihat pewangi di kereta ini berfungsi ya. Ternyata di luar dugaan. Untuk di kelas eksekutif ini pengaruhnya berjalan seperti normalnya. Terus ini juga menggunakan pengunci putar dan double lock. Tinggal kita tarik saja ke belakang untuk membuka dan dorong ke depan untuk mengunci. Oke, kalau fasilitas dari pelet kereta api Argo Wilis mantap. Semoga kebersihannya selalu terjaga. Ya. Nah, ini dia teman, restorasi dari enggak ada ya. Tuh, nyalangin sebelah sana. Nah, ini dia prami dari kereta api Argo Wilis sedang memasak mie godok yang langsung dimasak di kereta api. Pelayanan ini hanya ada di kereta api Argo saja ya teman, sekelas Argo dan juga Taksaka. Atau ada kereta yang lain, mungkin ada saran dari teman-teman, ada yang informasi lain, mohon nih nanti diisi di komentar ya. Sekarang kita masih dalam perjalanan antara Petak, Kertosono dan Madiun di dalam kereta api Argo Wilis, dan jarak tempuhnya cukup jarak waktunya agak lama juga, hampir 1 jam. Jadi kita akan kebetulan belum sarapan gitu. AA udah makan duluan aja nih. Enak. Makan apa itu, ah? Menu CFC di kereta. Wah, nasinya pasti nggak kenyang itu. Naik api Argo Wilis memang benar-benar nyaman teman-teman. Selama ini kita di naik kereta api ekonomi ternyata berbeda jauh. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa ngetrip kereta api kelas eksekutif ya, dan bisa memberikan informasi kepada teman-teman mengenai perjalanan kereta api, seluruh kereta api yang ada di Pulau Jawa. Mungkin ke depan juga ada rencana jalan ke Sumatera maupun ke Sulawesi. Chef dari KA Argo Wilis benarkan live cooking. Saya baru kita sudah siap teman. Yang satu nih saya pesan mie godok yang dari tadi langsung dipasak di kereta api. Mie godok khas Jogja, khas Jawa. Mantap. Masih ngebul. Kalau ini makan CFC, ayam dari CFC. Boleh makan teman-teman. Makan dulu sarapan pagi. Mie godok. Bismillahirrahmanirrahim. Ngebul. Ayamnya masih panas. Mantap. Rasanya yahoo. Saat ini kereta api Argo Wilis tiba di stasiun Madiun. Saya lihat tadi banyak penumpang yang akan naik kereta api ini, dan sesaat nanti juga kemungkinan di
Jogja biasanya yang akan banyak naik lagi. Selain yang turun juga mungkin banyak juga nanti yang naik di Yogyakarta. Kereta Argo Wilis ini memang benar-benar tepat waktu, baik kedatangan maupun keberangkatan. Hanya kalaupun ada ya paling hanya berbeda 1 menit saja. Tapi tadi dari Surabaya Gubeng hanya di stasiun Mojokerto yang datang lebih awal, 2 menit lebih awal. Selebihnya datang tepat waktu. Mantap sekali. Kereta api Argo Wilis kembali diberangkatkan dari stasiun Madiun menuju stasiun pemberhentian selanjutnya, Solo Balapan. Dari Madiun ke Solo Balapan juga waktu tempuhnya agak lama, kurang lebih 1 jam menuju ke Solo Balapan. Kita lihat nanti kecepatannya berapa ya dari Madiun ke Solo. Enak aja langsung stnk-nya kecepatan Argo Wilis peta Klaten Yogyakarta. Argo Wilis akan segera tiba dan berhenti di stasiun Argo Wilis lintas stasiun Lempuyangan. akhiri perjalanan di stasiun Yogyakarta. Kami persilakan untuk mempersiapkan diri, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada tertinggal kita di dalam kereta. Kami informasikan kembali beberapa saat lagi kereta api Argo Sesaat lagi kereta api Argo Wilis tiba di stasiun Yogyakarta. Yakin nih pasti banyak yang turun naik di stasiun Yogyakarta ini karena stasiun ini kereta merupakan tujuan wisata favorit. Teman-teman, sekarang saya sudah ada di Yogyakarta. Jam 11:11 kereta api Argo Wilis tiba di stasiun Yogyakarta. Dan sebenarnya sih telat sedikit ya, beberapa detik saja, hampir 1 menit. Tapi dari awal perjalanan Surabaya Gubeng, kereta api ini memang oke, nggak terlalu banyak terlambat waktu, dan memang kereta api nomor 1.
Oke teman-teman, saat ini saya akan istirahat dulu di Yogyakarta. Nanti menunggu kereta api Kertajaya atau Ranggajati yang nanti saya lanjut ke stasiun Kroya. Sebelum nanti akhirnya saya nanti ke Bandung. Kita lihat apa dapat keretanya yang mana, nanti coba lihat ya. Mudah-mudahan dapat kereta eksekutif lagi dengan tarif khusus biar lebih nyaman. Wah, ramai juga situasi Jogja siang ini. Tetap akhirnya kita kembali ke Jogja lagi teman-teman, karena keinginan anak saya ini sebenarnya pengen kesini. Wah, benar-benar luar biasa. Yang tadinya mau ke Kertosono jadi malah ke Jogja ya. Ini memang tujuannya Parel nih. Lihat situasi Jogja lagi, kangen katanya. Dan memang sih di musim liburan gini Jogja memang luar biasa. Banyak sekali yang menuju dan datang ke sini. Baik untuk berwisata maupun yang sekolah, yang belajar. Dan saya akui sih memang di sini kota wisata yang ngangenin banget. Luar biasa. Di sini ada KRL yang akan diberangkatkan nanti jam 12 kurang ke stasiun Solo Balapan sampai dengan Palur. Kita hunting dulu kawan. Di sini ada penggunaan lokomotif merah yang biasa dipakai di Sumatera, 201, 04, 02, membawa rangkaian ketel. Panjang banget nih keretanya. Gak tahu membawa berapa rangkaian ini. Sampai 2 lokomotif CC 201 putih sama merah.